Jadi terbentuknya aliansi nasional ini karena gerakan yang tertumbuh untuk memunculkan Anies menjadi presiden. Pasti visi misi kita itu 2024 Anies harus presiden. Waduh, betul sekali. Ya. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hari Fadli Podcast. Baiklah pemirsa, pada sore hari ini kita akan berbincang santai bersama salah satu aliansi nasional Indonesia Sejahtera, Anies, relawan Anies, yang mana pada sore hari ini telah hadir di Hari Fadli Podcast ini dari DPP, yaitu Bapak Ilham Pisang ya. Dan juga hadir pada sore hari yaitu Pak Boy Salam dari DPW, dan juga kita hadirkan salah satu yaitu dari DPD Bukit Tinggi Hidura. Ya. Langsung saja, mungkin kita tidak terlalu memperkenalkan diri ya, jadi kita ingin mengenalkan aliansi ini, apa yang dimaksud dengan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, kapan terbentuknya, kita tanya langsung kepada Bapak Ilham Pisang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera disingkat dengan Anies itu dideklarasikan di Gedung Juang pada tanggal 20 Oktober tahun 2020. Jadi aliansi 2 tahun Pak? Iya, jadi saat itu sebagai presidium kita saat ini yaitu Bapak Laude Basir dengan 9 orang tokoh pergerakan mendeklarasikan aliansi serta mendukung Bapak Anies menjadi calon presiden. Hal ini mereka lakukan setelah melakukan kajian-kajian tentang keberhasilan Pak Anies di Jakarta. Mereka menyimpulkan bahwa Pak Anies layak diusung menjadi calon presiden. Kemudian pada tahun 2021, 20 Oktober juga, aliansi berumur 1 tahun, kita melakukan perkenalan penetrasi ke provinsi-provinsi. Yang pertama itu Provinsi Banten terbentuk DPW Anies atau Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Kemudian dilanjutkan ke Sumatera Barat 29 Januari ya Pak Boy 2021 kita sudah deklarasi. Kemudian berurutan sampai saat ini aliansi ini sudah ada di 28 provinsi. Ada di 360 lebih kabupaten kota. Artinya sambutan masyarakat terhadap tumbuhnya aliansi sangat diminati. Jadi kami membaca bahwa harapan masyarakat di Indonesia tentang perubahan, keinginan mengusung pemimpin baru yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan itu sangat-sangat tinggi sekali, dan itu kami rasakan bagaimana mudahnya kami membentuk DPW di tiap provinsi, DPD di tiap kabupaten kota, dan itu sifatnya mandiri, artinya tumbuh dari kekuatan bawah mereka sendiri. Jadi mereka mempersiapkan pengurus, deklarasi, biaya segala macamnya itu murni dari mereka sendiri. Dari saya dari DPP itu cuman menghadiri pelantikan. Beda dengan partai ya. Kalau partai itu biaya selalu disupport dari pusat. Tapi kalau relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera murni dari kekuatan rakyat yang ingin ada perubahan. Masya Allah, kekuatan yang sangat dasar sekali ya, sehingga terbentuknya Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Udah 2 tahun ya Pak? Sudah 2 tahun. Sama sekali. Untuk DPW udah umur 1 tahun ya sebenarnya. Untuk khusus Sumatera Barat? Sumatera Barat yaitu DPW yang kedua. Jadi gini saya gambarkan sedikit lagi. Memang kekuatan aliansi itu terdiri dari kolaborasi berbagai elemen masyarakat. Makanya susunan kepengurusan kita pun terdiri dari presidium yang jumlahnya ganjil 5, 7 atau 9. Jadi kita sifatnya kolaboratif, memadukan kekuatan-kekuatan masyarakat agar bisa mandiri, bisa berpartisipasi di dalam Pilpres 2024 besok ini. Program kedepannya gimana? Programnya terhadap aliansi ini Pak? Ya capaian kita ya harus di 100% provinsi kita harus punya sebelum bulan Maret tahun 2023
harus ada di 2/3 kabupaten kota. Target kita itu adalah acuannya itu adalah partai. Target kita itu jumlah DPD yang sesuai dengan persyaratan partai di Pilpres. Jadi terbentuknya aliansi nasional ini karena gerakan yang tertumbuh untuk memunculkan Anies menjadi presiden. Pasti visi misi kita itu 2024 Anies harus presiden. Waduh, betul sekali. Baik, kita lanjut ke Pak DPW kita dulu. Terkait di DPW saat ini sudah sampai terbentuk berapa DPD atau sudah seluruhnya atau berapa Pak di Sumatera Barat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan dari informasi sebelum kita Bapak Ilham Hasan, alhamdulillah dengan kerja keras dan minat dan animo masyarakat Sumbar untuk memilih Anies melewati relawan yang sebelumnya partai mendeklarasikan diri sangat antusias kepada aliansi ini. Nah, aliansi ini namanya memang Anies, tapi singkatannya Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Kadang-kadang masyarakat juga membingungkan dengan Anies tidak. Kita adalah sesuai dengan DPP relawan yang terstruktur, tidak relawan berkumpul-kumpul, tapi organisasi yang terarah dan terukur. Nah, untuk Sumatera Barat, alhamdulillah dengan bimbingan beliau dari DPP, kita deklarasi 29 Januari. Itu ditandakan dengan dihadiri musim pandemi, lebih kurang 200 simpatisan untuk menjadi relawan Anies. Nah, kita deklarasi itu untuk DPW Sumbar, kedua dari Indonesia setelah Banten. Kami dibimbing oleh DPP dan Pak yang bisa Pak Mode Basir meningkatkan memasarkan Mas Anies. Kami tidak memasarkan aliansi Mas Anies, tapi dengan adanya Mas Anies, aliansi menjadi satu ketertarikan mereka. Kenapa? Karena kami bekerja dengan ikhlas. Tidak ada hubungan emosional untuk materi dari DPP, DPD, dan DPW. Semuanya mandiri. Kami iuran-iuran, kami berpatung-patungan. Nah, diminati tidak kita sangka-sangka dengan target bulan Maret ini. Bulan Maret yang diarahkan DPP kita sudah ber-SK 15 kabupaten kota di Sumatera Barat. Untuk grup-grup media sosial itu sudah semuanya sudah selesai. Cuma kita yang sudah ber-SK dan deklarasi sudah 15 kabupaten kota. Target kita adalah insya Allah untuk memantapkan arahan DPD Sumatera Barat sebelum Maret sudah ter-SK semuanya. Nah, itu target kami adalah di antara 200-an 300 kecamatan nantinya akan kita lanjutkan dengan DPD daripada 15 kabupaten kota yang sudah deklarasi. Nah, ini sangat cepat. Kita nampak dan buktikan dan saksikan. Kebetulan hari ini Mas Anies datang, walaupun hujan, mungkin ya kawan-kawan bisa lihat bendera aliansi berkibar di mana-mana, menandakan keseriusan daripada relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Mereka sangat jauh, biaya sendiri, akomodasi sendiri, transportasi sendiri dengan relawan aliansi untuk menunggu Mas Anies, menyambut Mas Anies, dan kita sudah lihat. Alhamdulillah dalam waktu dekat kita akan ulang tahun untuk Sumbar yang pertama kali. Kalau diizinkan DPP kita adakan lebih meriah untuk mendeklarasikan mengikuti animo permintaan daripada relawan aliansi ini. Kenapa? Karena hubungan nasional kami lebih terjaga. Kami sangat menjaga hubungan nasional daripada menjaga hubungan yang tidak terukur dan terarah. Nah, itulah yang menyebabkan aliansi ini tidak juga dapat terbendung, sama dengan minat Mas Anies jadi presiden juga tidak terbendung. Itu kami rasakan. Siap. Jadi ini sebuah bentukan yang sangat dasar dari dalam diri sendiri ya Pak. Ya. Sehingga terbentuklah seluruh DPD ya. Ya. Sehingga kalau misalnya di DPD Bukit Tinggi sudah mulai bentuk ya. Dan kemarin ada acara juga ya Pak Boy di Bukit Tinggi ya. Ya, kemarin itu bukan enaknya, terukurnya dan terstrukturnya untuk DPP beliau adakan semacam forum konsultasi nasional. Itu sudah kami laksanakan di bulan Oktober 2022 kemarin. Nah, lanjutannya adalah forum konsultasi wilayah. Nah, kami adakan kemarin di Kota Bukit Tinggi. Kebetulan, kenapa di Bukit Tinggi itu di tengah, di sentral, di dalam kota wisata. Itu kami laksanakan 2 hari 1 malam. Alhamdulillah, ada seluruh relawan di Sumatera Barat mendapat pencerahan,
mendapat masukan, mendapat semacam pendidikan politik praktis, walaupun kita relawan, suka atau tidak suka kita sudah berada di posisi politik praktis. Nah, itulah modal berkah kita berada di LNC dan mengenalkan Mas Anies. Kita relawan tidak berkumpul, memasarkan Mas Anies. Produk kita adalah Mas Anies. Targetnya apa? Mas Anies Presiden. Apapun partainya, apapun wakilnya, siapapun yang memimpin aliansi tetap akan mendukung Mas Anies untuk jadi presiden. Alhamdulillah kemarin ada di Bukit Tinggi kita laksanakan, dan insya Allah laporan dari DPD ada berapa DPC siap untuk mengadakan forum konsultasi wilayah, daerah namanya. Insya Allah kita akan lihat nanti DPD mana yang kira-kira akan mengusulkan lebih dulu. Nah, itu tidak mungkin kita sudah akan turun ke DPC dan ke ranting sesuai dengan arahan Mas Anies. Kebetulan kita bersama Mas Anies, tolong kita siapkan kesungguhan kita sebagai relawan sampai ke tingkat-tingkat pengawasan, keseriusan kita dalam tingkat-tingkat kebersamaan. Jangan sampai kita hilang satupun teman dalam berkoordinasi. Nah, ini akan kita berikan. Target itu akan kami dalamkan. Mudah-mudahan izin Allah tiada dan Ya, kita dudukkan dulu untuk Aliansi Nasional Indonesia. Ini terkait Bukit Tinggi nih. Rencana kan kemarin ada Bapak Anies akan datang ke Bukit Tinggi, kan tertunda. Harapannya apa dari Aliansi Nasional Indonesia? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf suaranya agak serak, saking semangatnya karena kebetulan hari ini kita podcast juga bertepatan dengan kedatangan Pak Anies Baswedan ke Sumatera Barat. Memang sudah dijadwalkan bahwa beliau akan berkunjung dari Padang ke Kayu Tanam, ke Padang Panjang, kemudian ke Bukit Tinggi. Kami dari Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Bukit Tinggi sudah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan beliau yang direncanakan pada malam hari di Cengkadang. Sampai sore masih terkondisi bahwa beliau tetap akan hadir. Memang kalau kita lihat ada beberapa hal-hal yang harus memang kita waspadai ya, karena ada saja yang kita tidak tahu. Mungkin yang disusupi ya harapannya tentu kita ingin, kalaupun kali ini belum jadi beliau mampir ke Bukit Tinggi, ibarat pesan Pak Anies sendiri, lebih baik mendadak datang daripada batal. Jadi kita harapkan beliau untuk kunjungan berikutnya akan menjadwalkan Bukit Tinggi untuk kunjungan berikutnya, karena beliau sendiri punya catatan sejarah tentang Sumatera Barat. Padang Panjang sudah beliau kunjungi, Bukit Tinggi juga termasuk, beliau ingin ke Garasiano. Jadi kita tunggu, di samping itu kita juga akan mempersiapkan diri lebih matang lagi. Masya Allah, Bukit Tinggi itu bilang Bukit Tinggi. Terima kasih. Tapi Bukit Tinggi saat ini sudah terbentuk ya, sampai DPC sudah terbentuk semua ya? Alhamdulillah kalau DPC sudah dipersiapkan, karena Bukit Tinggi itu kan ada 3 kecamatan. Kita sudah mempersiapkan untuk pengurus-pengurus untuk DPC per kecamatannya. Oke. Baiklah pemirsa, pada sore hari ini kita berbincang tadi terkait Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, bahwasanya aliansi ini telah mulai membentuk sampai ke DPJ dan mulai kepada TPS. Jadi bagi seluruh masyarakat yang ingin bergabung di Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, silahkan menghubungi ketua-ketua DPD yang ada di wilayah-wilayah. Sebelum kita akhiri, saya minta closing statement sedikit dari Pak Ilham Rizal. Baik, kepada seluruh relawan yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, terima kasih banyak atas sambutan calon presiden kita pada hari ini. Saya dengar sendiri ada yang 7 jam dari ujung Sumatera Barat dengan biaya sendiri datang ke Kota Padang hanya untuk bersilaturahmi melihat Mas Anies dari jauh. Kalau saya di Jakarta mendukung Mas Anies wajar, karena saya sebagai warga DKI sudah merasakan bagaimana hasil buah tangan Pak Anies selama memerintah di DKI. Tapi kalau teman-teman di Sumatera Barat hanya kenal Pak Anies dari televisi, dari medsos, kemudian begitu cintanya ingin bertemu Pak Anies, wah itu luar biasa saya pikir.
Kemudian saya juga berpesan kepada teman-teman relawan, jaga stamina seperti yang dibilang Pak Anies, perjalanan kita masih panjang, rangkul semua golongan, jangan pernah ada berdebat dengan orang yang tidak akan menambah suara bagi kita, buka pintu selebar-lebarnya, kemudian kita jaga silaturahmi, dan yang terakhir adalah bermunajat kepada Allah pada tengah malam. Mudah-mudahan ikhtiar kita bersama ini pada tahun 2024 diwujudkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akhiri wakil kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.